Bang Toyib, buruan kasih tahu dong. 5 lagi soal atau pertanyaan yang selalu ditanyakan saat mengikuti uji kompetensi POP. Kasian tuh teman-teman. Udah ada yang stres tuh. Apalagi yang pakai baju abu-abu sama baju kuning di belakang itu. Udah lemas kali ku tengok. Kenapa rupanya, dia yang lemas, kau yang panik? Ya iyalah bang, aku kan cewek yang lemah lembut, baik hati dan tidak sombong. Pret. Oke lah kalau begitu. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas 5 soal yang kedua, yang selalu ditanyakan pada saat uji kompetensi pengawas operasional pertama atau POP. Berarti dengan video yang pertama, jadi 10 soal. Yang keenam. Sebutkan penyebab langsung terjadinya kecelakaan tambang beserta dengan contohnya. Jawabannya adalah, penyebab langsung kecelakaan adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Contoh tindakan tidak aman misalnya, bekerja tidak sesuai dengan prosedur, menggunakan alat yang tidak sesuai dengan pekerjaan, menggunakan alat yang rusak, bekerja tidak menggunakan APD yang sesuai, mengendarai kendaraan melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan, atau overspeed. Contoh kondisi tidak aman misalnya, lantai kerja licin, peralatan rusak, penerangan kurang. Contoh-contoh di atas merupakan contoh-contoh umum, dan akan lebih baik lagi jika teman-teman bisa menambahkan dengan contoh spesifik sesuai dengan pekerjaan kita. Bang Toyib, selain penyebab langsung ada penyebab yang lain gak bang? Loh, kok jadi ente yang tanya? Emangnya kamu mau ikut uji kompetensi juga? Ampun bang jago, terbawa suasana bang. Selain penyebab langsung, ada penyebab dasar. Penyebab dasar kecelakaan, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi contohnya, kurang pengetahuan, kurang keterampilan, keterbatasan fisik. Kemudian contoh faktor pekerjaan, prosedur kurang atau tidak memadai, pengadaan kurang, misalnya pengadaan alat, pengawasan kurang. Akan tetapi, perlu kita pahami bahwa pada saat melaksanakan investigasi, seorang POP diharapkan harus bisa menemukan penyebab langsung kecelakaan, sedangkan menemukan penyebab dasar merupakan kewajiban dari seorang POM. Soal yang ketujuh. Apa kegunaan dari JSA? Gunanya JSA adalah 1. Sebagai bahan orientasi pekerja baru, atau sebagai bahan pembelajaran untuk pekerja baru. 2. Sebagai bahan pelatihan pengawas baru. 3. Instruksi tugas yang benar, atau sebagai pedoman dalam bekerja. 4. Dapat juga digunakan sebagai bahan dalam safety talk atau safety meeting. 5. Sebagai bahan dalam pelatihan keterampilan. 6. JSA dapat juga digunakan dalam membantu investigasi untuk menemukan penyebab kecelakaan. Penjelasan detail poin per poin gunanya JSA di atas dapat dilihat pada video dengan judul Cara Membuat JSA yang Benar, seri 2, dan link ke video tersebut kita cantumkan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Soal yang ke-8. Siapa yang paling tepat membuat JSA? Yang paling tepat membuat JSA adalah pengawas operasional, karena 1. Memiliki kepentingan langsung untuk menjaga keselamatan anak buahnya. 2. Paling menguasai pekerjaannya, sehingga menjadi orang yang paling tepat untuk mengidentifikasi bahaya pada pekerjaannya. 3. Memiliki catatan yang paling lengkap tentang kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di tempat kerjanya. Memiliki catatan kecelakaan yang lengkap artinya memiliki catatan yang lengkap juga terkait penyebab kecelakaan tersebut. Hal ini akan sangat bermanfaat saat mengidentifikasi bahaya pada saat pembuatan JSA. Penjelasan detail tentang kenapa pengawas operasional yang paling tepat untuk membuat JSA dapat dilihat pada video dengan judul Cara Membuat JSA yang Benar seri 3, dan link ke video tersebut kita cantumkan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Terus yang ke-9 apa bang? Alamak, gak sabar kali kau kutengok. Penasaran bang. Sebentar, saya minum dulu. Soal yang ke-9. Jelaskan metode membuat JSA. Metode membuat JSA ada 2, yaitu yang pertama adalah metode diskusi, dan yang kedua adalah metode observasi dan diskusi. Perbedaan keduanya adalah, pada metode diskusi, JSA dibuat hanya dengan cara berdiskusi antara beberapa orang yang dapat berkontribusi dalam pembuatan JSA tersebut. Orang-orang yang dianggap dapat berkontribusi ini, misalnya orang yang pernah membuat JSA yang sama sewaktu bekerja di perusahaan lain, atau orang yang pernah membuat JSA untuk pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan yang akan dibuat JSA-nya,
atau orang yang pernah melihat pekerjaan tersebut dilakukan. Sedangkan pada metode observasi dan diskusi, selain diskusi seperti yang disebutkan pada metode yang pertama, terlebih dahulu dilakukan observasi. Jadi pada metode ini, dilakukan percobaan melakukan pekerjaan tersebut, tentunya dengan pengawasan ketat, kemudian sambil pekerjaan dilakukan juga pengamatan atau observasi terkait langkah dan potensi bahaya yang muncul untuk setiap langkah. Setelah itu, dilakukan diskusi tentang hasil pengamatan tadi. Karena alasan inilah, di mana ada saat mencoba melakukan pekerjaan tersebut, metode observasi dan diskusi tidak layak diterapkan untuk pekerjaan yang kritis, atau dengan kata lain, tidak layak diterapkan untuk pekerjaan yang memiliki potensi bahaya besar. Satu hal yang perlu kita ingatkan di sini adalah, pada dua metode tersebut selalu ada diskusinya. Artinya, membuat JSA adalah kerja tim. Pendapat orang lain kita butuhkan di sini. Jadi, jangan pernah membuat JSA seorang diri, harus oleh tim. Akan tetapi hal ini tidak berarti Anda harus kerjasama saat ujian ya. Yang ke-10 apa Bang? Nyolot kali. Udah gak sabar Bang. Cepetan. Sebentar, punggung abang gatal. Garukin dulu. Sudah Bang. Oke, terima kasih ya. Soal yang ke-10. Jelaskan langkah-langkah membuat JSA. Langkah-langkah membuat JSA adalah 1. Inventarisir tugas atau pekerjaan, tentunya yang belum memiliki JSA. 2. Pilih tugas atau pekerjaan kritis. Maksudnya adalah, dari daftar tugas atau pekerjaan yang sudah kita inventarisir, kita prioritaskan tugas atau pekerjaan yang kritis, atau dengan kata lain yang memiliki nilai risiko paling tinggi. Hal ini perlu, karena kita tidak mungkin membuat banyak JSA di waktu yang sama. 3. Uraikan langkah. Setelah kita tentukan pekerjaan yang akan kita buat JSA-nya, saatnya sekarang kita menguraikan langkah. 4. Identifikasi bahaya untuk setiap langkah. 5. Tentukan tindakan pengendalian untuk setiap bahaya. Penjelasan detail tentang langkah-langkah membuat JSA ini, termasuk berapa langkah minimal atau berapa langkah yang ideal, dan bagaimana menentukan tindakan pengendalian, dapat dilihat pada video dengan judul Cara Membuat JSA yang Benar, seri 4, 5, dan 6. Link ke video tersebut kita cantumkan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Itulah 5 soal yang kedua, yang sering atau selalu ditanyakan pada saat uji kompetensi pengawas operasional pertama. Berarti sampai saat ini sudah 10. Nah, 5 yang ketiga di episode berikutnya ya. Mohon bersabar teman-teman. Wah, terima kasih banyak Bang Thoyib. Sudah mulai percaya diri tuh yang pakai baju abu-abu sama baju kuning. Sudah mulai senyum dia ku tengok Bang. Betul, kan asik bikin orang tersenyum, apalagi tertawa. Betul Bang Thoyib. Baik sahabat dunia tambang kita, selamat mengikuti uji kompetensi POP. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.